Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM C022235. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan teori dan konsep penganggaran sektor publik. Yang pertama itu definisi. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Nah, pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian rahasia dari perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberikan masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Kemudian ada pula aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik. Yang pertama penganggaran perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, yang ketiga aspek akuntabilitas publik. Selanjutnya itu fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan, atau sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, sebagai instrumen kebijakan publik atau sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Yang ketiga, sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi atau alat motivasi. Kemudian yang keempat itu sebagai alat kebijakan fiskal, kemudian sebagai alat pengendalian unit kerja atau alat pengendalian, sebagai alat akhir proses penyusunan rencana kerja atau alat perencanaan dan lain-lain. Selanjutnya itu metode penganggaran sektor publik. Metode penganggaran sektor publik ada 6. Yang pertama itu line item budgeting. Metode ini mengidentifikasi dan mengatur biaya-biaya yang terdiri dalam rencana anggaran. Yang kedua itu penganggaran incremental. Metode ini mengacu pada biaya yang diperlukan untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga itu penganggaran dan perencanaan program atau PPSB. Metode ini memperhatikan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang keempat itu penganggaran berbasis nol. Metode ini memulihkan semua biaya yang dimulai dari nol, mengacu pada kebutuhan program-program yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, performa budgeting. Metode ini mengacu pada kebutuhan program-program yang dibutuhkan serta kinerja yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, moving target budgeting atau MTBF. Metode ini mengacu pada kebutuhan program-program yang dibutuhkan serta kinerja yang diinginkan dengan perubahan secara berkala. Yang selanjutnya itu proses penganggaran sektor publik. Proses penganggaran sektor publik meliputi 4 tahap yang terdiri atas tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi atau ratification, tahap implementasi atau implementation, kemudian tahap pelaporan dan evaluasi. Pada tahap ini, persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Kemudian yang ketiga, tahap ratifikasi atau ratification. Tahap berikutnya adalah tahap ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses
politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pemimpin eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan qualification building yang memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting pada tahap ini. Kemudian yang ketiga itu tahap implementasi atau implementation. Nah, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Kemudian yang terakhir itu tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Nah, pada tahap persiapan, relatifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Kemudian selanjutnya itu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah suatu teknik akuntansi yang mencatat perencanaan pengeluaran beserta perkiraan biayanya dan membandingkannya dengan pengeluaran yang sebenarnya dan atau yang telah direalisasi. Kemudian adapun fungsi utama dari anggaran akuntansi adalah sebagai pedoman kinerja bagi setiap bagian dalam perusahaan, memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, akuntansi anggaran juga berfungsi sebagai alat koordinasi antara departemen-departemen, memungkinkan mereka berkomunikasi dan bekerja sama. Akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang lebih cocok digunakan pada sektor publik, seperti lembaga pemerintahan, karena memperjelas kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh legislatif dan menjadi pedoman tindakan eksekutif. Yang selanjutnya itu tahap. Akuntansi anggaran memiliki 3 tahap dasar, yaitu perencanaan anggaran, pengaturan anggaran, pengawasan anggaran. Nah, yang pertama itu perencanaan anggaran. Proses ini meliputi pembuatan rencana anggaran yang terdiri dari biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pengaturan anggaran. Proses ini melibatkan pengaturan anggaran yang telah dibuat, yang meliputi pengaturan biaya, pengaturan pengeluaran, dan pengaturan pendapatan. Yang ketiga, pengawasan anggaran. Proses ini melibatkan pengawasan pengeluaran dan pendapatan yang telah terrealisasi, yang memungkinkan perusahaan mengukur kinerja eksekusi yang telah dilakukan serta identifikasi keterlambatan yang perlu diperbaiki. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.